Republik Rakyat Cina menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto dalam rangkaian perjalanan dinas luar negeri perdananya sebagai presiden pada 8 November lalu. Pada Cina, Prabowo bahkan meminta bantuan untuk dukungan program makan bergizi gratis. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo persis sama dengan Presiden Jokowi, yang pada November 2014, tak lama usai dilantik, juga mengunjungi Cina untuk menghadiri konferensi ekonomi tingkat tinggi Asia Pasifik atau APEC yang digelar di Beijing. Cina termasuk negara yang sering dikunjungi Jokowi selama menjadi presiden. Ia tercatat 7 kali berkunjung ke negeri tirai bambu ini. Jumlahnya sama dengan kunjungan Jokowi ke Uni Emirat Arab. Sobat Tempo, tahu nggak kalau dulu di era Soeharto, Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina? Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar Balik. Banyak orang menganggap sejak era Jokowi, hubungan Indonesia dengan Cina memang semakin mesra. Hal ini terbukti dari banyaknya proyek pembangunan pembangkit listrik, pertambangan batu bara, dan smelter nikel yang investasinya berasal dari Cina. Jangan lupa juga, berkat hubungan akrab dengan Cina, Indonesia bisa jadi negara yang punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Bagaimana sebetulnya sejarah hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina? Hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina secara resmi dimulai pada 13 April 1950. Pada masa ini, hubungan kedua negara cukup erat. Pemicunya adalah keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diikuti oleh pembentukan KONEVO atau Konferensi Kekuatan Baru oleh Soekarno. Pembentukan KONEVO didukung oleh Cina, yang waktu itu juga bukan anggota PBB. Soekarno lalu mendorong pembentukan poros Beijing, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh, dan Jakarta. Hubungan Indonesia dengan Cina menguat lewat gerakan Solidaritas Asia Afrika yang dideklarasikan di Bandung pada 1955. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Zhou Enlai berperan penting dalam gerakan dekolonisasi dan non-blok. Tapi semuanya berubah setelah gerakan 30 September 1965, yang kemudian diikuti dengan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Di tahun Soeharto naik jadi presiden, pada 1967, ia langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Waktu itu, Indonesia menuduh Cina mendukung upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soeharto menjaga sentimen anti-PKI ini hingga tahun 1970-an. Bahkan, di pidato kenegaraannya pada 17 Agustus 1975, Presiden Soeharto menegaskan, hubungan diplomatik dengan RRC masih tertutup. Di pidato itu, Soeharto berkata, negara lain yang terus melindungi bekas tokoh pemberontak PKI atau terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI di negeri ini, kita anggap sebagai tindakan yang mencampuri urusan dalam negeri kita dan bersikap tak bersahabat. Karena itulah, hubungan diplomatik dengan Cina sulit dicairkan, kata Soeharto. Tapi, benarkah Cina mendukung pemberontakan PKI? Kita putar balik dulu sedikit ke era kemerdekaan. Kisah panas dingin hubungan Indonesia dengan Cina ditulis Tempo dalam artikel berjudul Dari Soekarno-Hatta sampai dengan yang terbit pada 11 Agustus 1990. Di artikel itu dijelaskan, sebetulnya setelah deklarasi sebagai negara komunis pada 1 Oktober 1949, Cina tidak mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Cina bahkan menuduh Indonesia sebagai negara boneka bentukan Jepang, negeri yang paling dibenci Cina waktu itu. Cina juga menuduh Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin fasis, dipicu oleh penumpasan pemberontakan PKI Musso di Madiun oleh tentara Indonesia pada 1948. Ditambah lagi, Cina kesal melihat Indonesia mesra dengan Cina nasionalis Kuomintang, pimpinan Sun Yat-sen yang kemudian mendirikan Taiwan, setelah Cina menjadi negara komunis. Waktu itu Indonesia pun enggan ribut dengan Cina. Pada akhir dekade 1940-an, Muhammad Hatta menyatakan akan menutup 7 konsulat Taiwan di Indonesia. Keputusan ini membuat Beijing senang. Perdana Menteri Zhou Enlai
mengirimkan telegram pengakuan terhadap eksistensi Indonesia pada Maret 1950. Diikuti dengan kedatangan Duta Besar Wang Renshu di Jakarta dan pembukaan konsulat Cina di Medan, Jakarta, Banjarmasin, dan Ujung Pandang. Di era ini, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Wang Renshu, merayu para perantau asal Taiwan untuk berpaling. Rupanya upayanya tidak sia-sia. Sekitar 700.000 perantau memilih jadi warga negara RRC. Tapi hal ini malah membuat Indonesia marah. Indonesia meminta Duta Besar Wang ditarik pulang. Inilah ketegangan pertama Indonesia dengan Cina. Ketegangan mereda pada 1953 ketika Ali Sastromijoyo jadi Perdana Menteri. Waktu itu, Indonesia membuka kedutaan besar di Cina. Arnold Mononutu jadi duta besarnya. 2 tahun kemudian, di Konferensi Asia Afrika, Perdana Menteri Zhou Enlai menaikkan perjanjian soal kewarganegaraan ganda bagi perantau Cina di Indonesia. 4 tahun kemudian, kemesraan itu kembali menguap. Karena pada 1959, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan melarang perantau Cina tinggal dan membuka usaha di perdesaan. Keluarnya aturan itu diikuti dengan tindakan pengusiran para perantau Cina dari beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Cina pun bereaksi. Negara itu memanggil pulang para perantau, dan tercatat hampir 12.000 perantau Cina di Indonesia mudik pada April 1960. Hubungan Indonesia dengan Cina makin tegang. Setelah pada 1963 muncul gerakan anti-Cina di Cirebon, Tegal, Bandung, Cimahi, dan Sukabumi. Ratusan toko dan mobil milik perantau Cina dirusak massa. Di masa itu, hubungan Cina dengan Uni Soviet agak tegang. Sementara, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet justru mesra. Waktu itu bahkan Uni Soviet memberikan bantuan senilai 1,2 juta dolar dan peralatan militer kepada Indonesia. Cina tak mau kalah. Pada 1961, mereka memberikan bantuan senilai 30 juta dolar buat Indonesia. Bantuan ini digunakan untuk melunakkan sikap Partai Komunis Indonesia pimpinan DN Aidit yang cenderung menginduk ke Partai Komunis Uni Soviet. Rupanya cara ini berhasil. Hubungan Indonesia dengan Cina kembali mesra. Pada awal 1965, Ketua Partai Komunis Cina, Mao Zedong, menyampaikan pesan agar PKI meningkatkan kemampuan tempur. Aidit menerjemahkan pesan Mao ini dengan membangun kekuatan bersenjata yang melibatkan pemuda, petani, dan perempuan yang dipromosikan sebagai kekuatan kelima di luar unsur angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Kekuatan ini dibuat untuk diterjunkan dalam konfrontasi melawan Malaysia dan imperialisme Barat. Pembentukan angkatan kelima didukung pemerintah Cina. Bahkan pada 1964, Cina menyampaikan akan memberikan bantuan transfer teknologi nuklir ke Indonesia. Kebetulan waktu itu, Indonesia sudah memiliki lembaga tenaga atom yang didirikan Soekarno pada 1958. Pada 1964 pula, Cina sukses melakukan uji coba bom atom untuk menakut-nakuti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada Januari 1965, Cina lalu menawarkan pengiriman bantuan senjata ringan buat Indonesia. Penawaran ini disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Subandrio. Penawaran ini sebetulnya ditolak militer. Hanya Angkatan Udara yang bersedia menerima bantuan senjata dari Cina itu. Pada Agustus 1965, Indonesia menagih tawaran transfer teknologi nuklir lewat Menteri Luar Negeri Subandrio. Lalu, pada 17 September 1965, Indonesia juga menagih tawaran senjata ringan Cina dengan kunjungan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani yang bertemu dengan Zhou Enlai di Beijing. Waktu itu Omar Dhani meminta 25.000 senjata. Cina pun menyanggupi. Tapi rupanya gerakan 30 September keburu meletus. Ada yang menduga senjata itu sudah masuk Indonesia dan digunakan untuk pemberontakan. Tapi sebagian kalangan yakin kalau Cina belum sempat mengirimkan senjata itu. Akibat gerakan 30 September, pemerintah Indonesia pun marah dan menuduh Cina mendukung upaya kudeta. Setelah Soeharto menjadi presiden, hubungan diplomatik dengan Cina pun terputus pada 1967. Meski tak punya hubungan diplomatik,
hubungan Indonesia dengan Cina tetap tegang, ditandai dengan banyaknya provokasi Cina kepada Indonesia. Tapi kondisi itu berubah setelah Amerika Serikat menjajah kawasan Indochina dan mendirikan pangkalan militer di Kamboja dan Vietnam Selatan. 2 dekade kemudian, pada tahun 1973, upaya mencairkan kebukuan antara Indonesia dengan Cina dimulai. Upaya normalisasi itu dimulai dengan Pertemuan Paris 1973, yang dilanjutkan dengan tawaran rujuk Cina kepada Indonesia pada 1977. Tawaran rujuk itu disampaikan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan menitipkan pesan lewat Perdana Menteri Papua Nugini Michael Somare yang mampir ke Jakarta setelah melawat ke Cina. Tawaran Lee direspons Menteri Luar Negeri Adam Malik yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Huang Hua di markas PBB di New York pada akhir 1977. Dari pertemuan itulah, Indonesia akhirnya mengizinkan pesawat Cina melintas di atas langit Indonesia ketika hendak menuju Australia. Kemudian, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suwoto Sukendar, diundang ke Hangzhou untuk menghadiri Pekan Raya Industri Cina. Meski begitu, Indonesia masih berhati-hati menormalisasi hubungan diplomatik dengan Cina. Barulah pada 1985, saat perayaan 30 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia membuka diri. Waktu itu, Menteri Luar Negeri Cina, Wu Shuxian, hadir dan bertemu Soeharto. Di tahun yang sama, kalangan pengusaha juga berupaya membuka hubungan dagang dengan Cina. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Ketua Umum Kadin, Sukamdhani Gito Saryono, dengan Ketua Konsil Promosi Perdagangan Cina, Wang Yaoting di Singapura. Pertemuan para pengusaha ini disokong oleh Tong Ju, pengusaha asal Indonesia dan anggota kehormatan Kadin yang tinggal di Singapura. Pada 1989, pembicaraan soal normalisasi hubungan Indonesia-Cina kembali terjadi. Kali ini berlangsung di Tokyo, Jepang. Pembicaraan dilakukan bersamaan dengan acara pemakaman Kaisar Hirohito. Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Cina, Chiang Kai-shek, dan membicarakan soal perdamaian. Di sana Soeharto meminta jaminan dari pemerintah Cina untuk tak mendukung sisa-sisa gerakan PKI. Di akhir 1989, Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Su Junxin, datang ke Jakarta untuk membicarakan hal teknis pemulihan hubungan diplomatik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan sejumlah penjabat Departemen Keuangan Indonesia ke Beijing. Di pertemuan Beijing itulah, Indonesia meminta penyelesaian utang yang pernah diberikan Cina dengan nilai sebesar 84 juta dolar. Nah, pada Juni 1990, Indonesia membuka pintu lebar-lebar bagi Cina, ditandai dengan masuknya 77 perusahaan asal Cina di Pekan Raya Jakarta. Ini merupakan kali pertama perwakilan Cina mengikuti perhelatan yang dimulai sejak 1987 itu. Pada 1990, nilai perdagangan Indonesia dengan Cina pun mencapai 1,1 miliar dolar. Pada Juli 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas bertemu Menteri Luar Negeri Cina, Chiang Kai-shek di Jakarta. Mereka membicarakan soal penyelesaian utang Indonesia. Dalam pertemuan di Wisma Tamu Negara itu, kedua menteri sepakat utang Indonesia akan dibayarkan dalam bentuk mata uang asing dan ekspor komoditas dengan jumlah tak lebih dari nilai utang. Komoditas yang diminta Cina adalah kayu lapis, minyak mentah, karet, kayu, dan pupuk urea. Indonesia juga sepakat menyediakan gedung kedutaan besar Cina yang baru di Indonesia, karena gedung kedutaan besar Cina yang sebelumnya berada di Glodok sudah dijadikan tempat parkir. Indonesia menyediakan lahan untuk kantor kedutaan besar Cina di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sebaliknya, Indonesia juga membuka kantor kedutaan di Beijing. Dalam pertemuan itu, dibahas juga soal penyebutan Cina oleh Indonesia, bukan lagi Republik Rakyat Tiongkok seperti di era 1960-an. Sebulan kemudian, pada Agustus 1990, Perdana Menteri Cina Li Peng berkunjung ke Jakarta, yang disambut oleh Presiden Soeharto. Kedatangan Anda ke sini merupakan tonggak sejarah buat kedua negara, kata Soeharto. Kemudian, pada November tahun yang sama, giliran Presiden Soeharto berkunjung ke Beijing. Di pertemuan itu, Presiden Republik Rakyat Cina yang sangkun berkata, "Marilah kita lupakan luka-luka lama. Marilah kita menatap masa depan. Dengan semangat
dan tujuan zaman baru.